1 Samuel 22 ayat 1 sampai dengan 2. Kasus di mana Daud berada di Gua Adulam. 1 Samuel 22 ayat 1 berbunyi demikian. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar, tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia. Ada kira-kira 400 orang. Ini kasus di mana Daud berada di Gua Adulam. Jadi dalam hal ini sharing Kak Noven akan membahas tentang kekuatan dalam berkomunitas. Dan tinjauan ayat yang lain, Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, maksudnya Tuhan Yesus, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Lalu lihat juga Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Di sini ditekankan dalam kasus waktu itu Adam diberikan Hawa. Pada kitab Kejadian pasal 2. Nah, seperti di Amsal juga tertulis, besi menajamkan besi manusia dengan sesamanya. Jelas sekali bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendiri, melainkan harus bersosialisasi. Ada pepatah Afrika yang berbunyi demikian. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Maksudnya, if you want to go fast, go alone. Jika ingin cepat, pergilah sendiri. If you want to go far, go together. Jika ingin pergi jauh, pergilah bersama-sama. Jadi, kalau kita pergi sendirian mungkin kita akan lebih cepat. Karena kita nggak perlu menyamakan kecepatan berjalan dengan orang yang lambat. Tetapi, kalau mau pergi jauh, misalnya ibaratnya kita pergi jalan-jalan bersama teman-teman, nah itu, atau hiking bersama-sama, itu kita mungkin akan agak lambat kecepatannya. Tetapi kita akan punya kekuatan untuk pergi lebih jauh dan bisa saling menikmati juga. Jadi itu menunjukkan bagaimana kekuatan kita ketika kita berkomunitas. Helen Keller pernah berkata, walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light. Yang artinya berjalan dengan seorang teman dalam kegelapan lebih baik daripada berjalan sendirian dalam terang. Apa sih yang diharapkan dari komunitas, khususnya komunitas orang percaya? Ada 5 hal yang bisa kita bahas di sini. Pertama,
yang bisa kita dapatkan adalah dukungan atau encouragement. Dalam Markus 2 ayat 1-5, di mana ada cerita orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang yang bela-belain membuka atap dan menurunkan tilam dari orang yang sakit ini. Disitulah contoh di mana komunitas bisa memberikan dukungan untuk terjadinya mujizat, terjadinya terobosan, terjadinya breakthrough. Ketika berkomunitas ada kekuatan yang berbeda yang bisa mengubahkan hidup seseorang. Lalu yang kedua, apa yang kita dapatkan dari komunitas atau kita harapkan dari komunitas itu adalah percepatan, acceleration, di mana orang tidak dapat melakukan saat sendiri, dan ketika ada yang memberi contoh, ada yang mampu, maka hal itu akan memacu keinginan kita untuk mengikuti atau mencontoh. Di mana Amsal 27 ayat 17 berbunyi, besi menajamkan besi. Di sini jelas ada percepatan. Besi menajamkan besi itu terasah, jadi mengalami penajaman. Semakin besi itu ketemu besi dan sering digesek, itu menandakan bagaimana perjumpaan kita dengan orang lain, dalam arti kata bersosialisasi, itu membuat kita semakin tajam. Kita mengalami akselerasi ketika kita akselerasi penajaman ketika kita bertemu dengan orang lain. Nggak mungkin besi bisa menajamkan besi kalau besi itu ketemu kapas ataupun ketemu kertas. Dalam konteks ini, jelas sekali besi yang sudah tumpul itu butuh ketemu benda keras yang lain. Dan ketika sering bertemu, sering bergesekan, itu akan menajamkan seseorang. Baik karakternya, cara berpikirnya, kesabarannya, pengendalian dirinya, dan lain-lain. Dalam Proverb 13 ayat 20 atau Amsal 13 ayat 20 berbunyi, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Nah, untuk mengalami akselerasi, ya kalau dulu dia belum bijak, mungkin akan ada yang namanya minder ataupun sulit ataupun merasa aduh nggak layak nih ketemu komunitas yang sudah mengalami kebijaksanaan tertentu, ataupun kalau komunitas rohani misalnya aduh aku belum sepandai itu dalam firman Tuhan atau Alkitabiah gitu. Jangan takut, jangan malu, karena komunitas yang sehat tidak pernah menghakimi orang yang mau datang ke Tuhan. Dan seperti kata firman tadi, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, mereka yang bijak pun tidak akan merendahkan orang yang belum bijak. Jadi jangan takut untuk berkomunitas, karena di situ kita bisa mendapatkan percepatan atau akselerasi. Yang ketiga, apa yang diharapkan dari komunitas?
atau apa yang diperoleh dari komunitas adalah akuntabilitas, accountability, adalah bentuk pertanggungjawaban dari sebuah tindakan atau tugas yang dilakukan seseorang. Kita buka Yakobus 5 ayat 16. Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di Yakobus 5 ayat 16 itu ada kata saling. Berarti ada interaksi satu dengan yang lainnya. Tanpa interaksi tidak ada kata saling. Berikutnya kita buka Galatia 6 ayat 1 sampai dengan 2. Di mana perikop itu berjudul dalam bahasa Indonesia, saling membantulah kamu. Ayat 1, Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Di sini dijelaskan juga dalam berkomunitas perlunya akuntabilitas adalah untuk bisa berespon dalam roh yang lemah lembut. Kita ketika berinteraksi dengan orang lain yang lebih rohani dituntut untuk memimpin dalam roh yang lemah lembut, bukan lemah gemulai. Kenapa roh yang lemah lembut? Karena di dalam Matius 29 ayat 11, Matius pasal 29 ayat 11 berbunyi demikian. Matius sampai 28 saja ya. Matius pasal 11 kalau tidak salah ayat 29. Marilah, ya benar. Kalau ayat 28-nya, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29-nya, pikulah kuk yang ku pasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus mencontohkan di sini dan menekankan, belajarlah padanya, karena Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Sedangkan di ayat Galatia 6 ayat 1 sampai 2 tadi, di ayat 2 di ayat 1 tadi ya, dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Jadi akuntabilitas itu perlu juga didasari dengan roh yang lemah lembut. Roh lemah lembut berarti bukan tidak adanya ketegasan. Ada istilahnya itu mengasihi, bukan membuat orang menjadi spoil kid, menjadi
menjadi anak yang manja, ya. Tapi ada juga yang namanya tough love, di mana kasih itu harus menghukum, ya. Ada ayat kan yang berkata, teguran yang nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Oke, yang keempat, ya, masih apa yang diharapkan dari komunitas atau apa yang diperoleh dari komunitas adalah perlindungan, protection, ya, perlindungan atau protection. Kita buka Yohanes pasal 10 ayat 27. Dikatakan demikian, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Di sini jelas, dalam komunitas ketika kita mencontoh Kristus, kita harus menjadi gembala yang baik. Karena kita mencontoh seperti Kristus. Ketika menggembalakan, kita harus dengan seperti tadi, dengan lemah lembut. Dan kita pun harus belajar dengar-dengaran dengan Tuhan, supaya kita berada dalam perlindungan Tuhan. Lalu kita lihat juga Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai dengan 12. Ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripayah mereka. Ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi, wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. 11. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi, bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Kita akan lihat juga dari bahasa Indonesia masa kini. Pengkhotbah 4 dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kalau mereka bekerja, hasilnya akan lebih baik. Ayat 10. Kalau yang seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Tetapi kalau seorang jatuh, padahal ia sendirian, celakalah dia, karena tidak ada yang dapat menolongnya. Ayat 11. Pada malam yang dingin, dua orang yang tidur berdampingan dapat saling menghangatkan. Tetapi bagaimana orang bisa menjadi hangat kalau sendirian? Ayat 12. Dua orang yang berpergian bersama dapat menangkis serangan, tapi orang yang sendirian mudah dikalahkan. 3 utas tali yang dijalin menjadi satu sulit diputuskan. Ya, jelas di situ kenapa kita perlu berkomunitas. Ya, berdua lebih baik daripada sendirian. 2, 3 untas tali yang dijalin menjadi satu sulit diputuskan. Disitulah ketika kita berkomunitas dan membaur, itu menjadi satu namanya. Berkomunitas tapi tidak mau terbuka, tidak mau membaur, bagaimana bisa punya kekuatan dalam menghadapi masalah-masalah dalam hidup ini. Lalu kita buka juga di
1 Petrus 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai dengan 10. 1 Petrus 2 pasal 9 berbunyi demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang beroleh belas kasihan. Ya, di sini ditekankan kalau dulu kita bukan menjadi umat Allah yang berkomunitas, sekarang sudah menjadi umat-Nya, dulu tidak merasakan kasih Allah, sekarang merasakan kasih Allah. Ketika adanya anggota baru, di situ kita perlu mewujudkan kasih Allah dalam diri mereka. Tidak semata-mata kita harus menolong orang yang berhutang sampai kita memiliki hutang untuk membantu dia secara finansial. Itu juga tidak disarankan, karena Amsal pernah berkata juga, jangan menjadi penanggung hutang orang lain. Tapi bukan berarti kita tidak bisa memberikan kasih. Ya, perlindungan akan sangat terasa nyata ketika kita dekat dengan gembala yang utama, yaitu Yesus. Mazmur 23 bisa kita baca di Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23 yang perikopnya adalah Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Poin keempat, ingat ya, perlindungan. Dalam komunitas kita memperoleh perlindungan. Yang kelima, apa yang diharapkan dari komunitas atau apa yang diperoleh dari komunitas adalah kasih atau love. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai dengan 35. Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi ini juga merupakan DNA dalam komunitas.
orang percaya, believer community, adalah perintah saling mengasihi. Gak mungkin sebuah komunitas rohani atau komunitas orang percaya tanpa ada kasih Kristus di dalamnya. Kalau tidak ada kasih Kristus, masa kita kalah dengan komunitas di luar sana yang walaupun satu hobi, satu profesi, bisa berkomunitas dan saling care satu sama lain, tapi komunitas rohani kurang care satu sama lain. Nah, itu akan menjadi sebuah pertanyaan, apakah ini adalah komunitas orang percaya? Ya. Lalu kita bisa lihat juga di Kolose 3, Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan 15. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan 15. Ayat 12 berkata demikian, "Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain." Ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Nah, tadi dalam ayat 12 ya, dikatakan kenakanlah belas kasihan. Satu ya, kenakanlah belas kasihan. Kedua, kemurahan. Ketiga, kerendahan hati. Keempat, kelemah lembutan. Dan kelima, kesabaran. Dalam komunitas diharapkan memiliki yang namanya adanya kasih di dalam komunitas tersebut. Bisa tercermin dalam 5 hal tadi, yaitu belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya, jelas sekali sebuah komunitas orang percaya harus punya nilai mengasihi yang seperti Kristus. Kita buka juga penekanan di sini ya, sabarlah dan kenakanlah kasih sebagai pengikat. Enggak mungkin komunitas orang percaya itu tidak punya esensi kesabaran dan kasih. Itu bukan komunitas yang ber-DNA Kristus kalau tidak ada sabar dan tidak ada kasih sebagai tali pengikatnya. Jelas tadi dalam Yohanes pasal 13 tadi, adanya perintah saling mengasihi. Ya, ayat 34 tadi dijelaskan, ditekankan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu." Ketika kita meneladani Kristus, kita akan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Nggak usah muluk-muluk doa yang sampai kutub utara Tuhan,
aku mengasihi mereka kalau kita tidak bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita? Itu hanya kata-kata yang manis saja di mulut. Ingat ya, dalam komunitas itu kita bisa memiliki 5 bagian ini, 5 hal ini, yaitu dukungan atau encouragement, percepatan atau acceleration. Ketiga adalah akuntabilitas atau accountability. Keempat, perlindungan atau protection. Kelima, kasih atau love. Demikian sharing Kak Noven. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. God bless you. Our Father in heaven, may your name be honored. May your kingdom come soon. May your will be done here on earth, just as it is in heaven. Give us our food for today, and forgive us our sins, just as we have forgiven those who have sinned against us. And don't let us yield to temptation, but deliver us from the evil one.